Sebelum kami mulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga kita masih diberi kesehatan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan memperbanyak salawat. Semoga dalam memperbanyak salawat kita mendapat syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Di sini kami dari kelompok PRIK. Di sini kami akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bukan di Indonesia. Silakan saya Claudia, saya menjelaskan tentang perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun. Perkenalkan, saya Rindiani. Di sini saya akan menjelaskan sewa guna usaha dan anjak piutang. Perkenalkan, nama saya Triamelia. Saya di sini akan menjelaskan penggadaian dan pasar modal. Perkenalkan, nama saya Dika. Yuk simak videonya. Koperasi simpan pinjam dan modal ventura. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triamelia. Saya di sini kelas 10 AKL. Saya di sini akan menjelaskan apa itu arti penggadaian dan apa itu arti pasar modal. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu arti penggadaian. Penggadaian merupakan keuangan lembaga bukan bank yang kegiatannya meminjamkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan barang yang dipinjamkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian di awal antara nasabah dengan pihak penggadaian. Adapun ciri-ciri penggadaian yaitu 1. Ada barang berharga yang harus digadaikan. Yang kedua, memiliki nilai jumlah pinjaman yang tergantung dari nilai barang yang akan digadaikan. Yang ketiga, barang yang telah digadaikan dapat ditebus kembali. Oke, yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan keuangan yang menawarkan perdagangan dengan saham dan pasar untuk dana-dana jangka panjang. Pasar modal ini disebut dengan pasar kontrak karena adanya transaksi jual beli. Adapun tujuan pasar modal yaitu 1. Memenuhi kebutuhan akan dana yang sifatnya jangka pendek. Yang kedua, memenuhi kebutuhan akan likuiditas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan akan modal. Demikian video penjelasan tentang pegadaian dan pasar modal. Kita lanjut materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rindiani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sewa guna usaha atau leasing dan anjak piutang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi saya yang pertama yaitu sewa guna usaha atau leasing. Dalam sewa guna usaha atau leasing yang saya jelaskan ini ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah konsep leasing. Yang kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang ketiga, perjanjian leasing. Yang keempat, biaya-biaya yang dikeluarkan. Dan yang kelima, sanksi-sanksi. Baiklah, sebelum saya memasuki materi saya yang pertama yaitu konsep leasing. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sewa guna usaha. Jadi, sewa guna usaha atau leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya bergerak dalam bidang pembiayaan untuk barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pun yang dimaksud nasabah di sini yaitu nasabah yang membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor, inventaris kantor dengan cara sewa atau dibeli secara kredit. Nah, jadi kalian semua pasti sudah paham apa itu sewa guna usaha atau leasing. Baiklah, saya akan memasuki poin pertama yaitu konsep leasing. Apa sih itu leasing? Leasing merupakan lembaga keuangan yang membiayai perusahaan dan masyarakat. Konsep leasing itu sangat mudah untuk dimengerti. Misalnya, suatu perusahaan akan menggunakan
jasa leasing. Maka dengan melakukan leasing, perusahaan dapat memperoleh barang modal sewa beli untuk dapat langsung digunakan berproduksi yang dapat diangsur setiap bulan, triwulan, dan 6 bulan sekali kepada pihak lessor. Poin kedua yang akan saya bahas di sini yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Dalam setiap transaksi leasing, pada umumnya melibatkan beberapa pihak, di antaranya sebagai berikut. Pertama ada lessor, kedua lease, ketiga supplier, dan keempat bank. Memasuki materi yang ketiga yaitu perjanjian leasing. Perjanjian leasing disebut dengan lease agreements. Entahlah, aku pun tidak tahu itu ya. Perjanjian ini berisikan kontrak kerja antara kedua belah pihak, lessor dan lease. Leasing disebut dengan lease agreements. Entahlah, aku pun tidak tahu itu ya. Perjanjian ini berisikan kontrak kerja antara kedua belah pihak, lessor dan lease. Adapun isi kontrak yang dibuat secara umum memuat hal-hal yaitu nama dan alamat lease, jenis barang modal yang diinginkan, barang yang dileasingkan, syarat pembayaran, biaya yang dikenakan, sanksi-sanksi apabila pihak ingkar janji. Saya akan memasuki poin yang keempat, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan. Berikut merupakan macam-macam biaya yang dikeluarkan dalam leasing. Yang pertama adalah biaya administrasi yang besarnya per tahun. Yang kedua, biaya material untuk sahnya perjanjian. Yang ketiga, biaya bunga. Dan yang keempat adalah biaya persemi asuransi. Saya akan menjelaskan poin yang terakhir yaitu sanksi-sanksi. Dalam leasing juga menerapkan sanksi-sanksi, yaitu berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberi teguran tertulis. Dan yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Dan yang terakhir, penyitaan barang yang dipegang oleh lease. Akan memasuki materi saya yang kedua, yaitu ajab piutang. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu yang pertama kegiatan ajab piutang dan yang kedua pihak yang terlibat. Bella, sebelum saya membahas materi saya yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu ajab piutang. Jadi, ajab piutang merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian yang berkaitan dengan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan. Sudah tahu kan apa itu ajab piutang? Sekarang saya akan menjelaskan materi saya yang pertama yaitu kegiatan anjak piutang. Kegiatan anjak utama lembaga keuangan anjak piutang yaitu melakukan pengambil alihan, pengurusan piutang suatu tanggung jawab tertentu dan tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor. Saya akan melanjutkan materi saya yang kedua yaitu pihak yang terlibat dan fasilitas yang diberikan. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi perusahaan. Perusahaan anjak piutang yang merupakan perusahaan yang akan mengambil alih piutang. Ketiga, debitur yang merupakan nasabah yang memiliki masalah utang kepada kreditor. Sekian penjelasan dari materi saya. Semoga teman-teman sekalian paham dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian video penjelasan tentang sewaguna usaha dan anjak piutang. Kita lanjut materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Claudia, saya siswa SMK Negeri 1 Padang. Saya kelas 10 dan sini saya mengambil jurusan akuntansi keuangan lembaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun. Yang pertama, yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ialah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai pilihan asuransi untuk melindungi bank ataupun perusahaan dari kerugian finansial dan mendapatkan imbal balik berupa pembayaran premi. Adapun tugas perusahaan asuransi yaitu bisa memberi perlindungan kepada kita dan anggota keluarga kita jika dihadapkan di berbagai risiko seperti sakit, kecelakaan kendaraan, dan kebakaran rumah, serta risiko lainnya. Jenis-jenis asuransi yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, asuransi kepemilikan rumah ataupun profesi, asuransi bisnis, asuransi pendidikan, asuransi umum, dan asuransi kredit.
Perusahaan asuransi yaitu BRI Life, AIA Finansial, PT Victoria Aidip Indonesia, PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, Bhinneka Life, dan PT Asuransi Jiwa Taspen. Materi yang kedua, perusahaan dana pensiun. Perusahaan dana pensiun ialah lembaga keuangan dana pensiun yang dibentuk oleh bank ataupun perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi setiap perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Jenis dana pensiun yaitu dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Apakah semua perusahaan menyediakan dana pensiun? Tidak semua perusahaan menyediakan dana pensiun. Fungsi dari perusahaan dana pensiun yaitu menjamin kehidupan seseorang di usia yang tidak produktif lagi untuk bekerja. Sekian video penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Rizky Febian. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penjelasan tentang perusahaan dana asuransi dan perusahaan dana pensiun. Oke, kita lanjut penjelasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Andrean. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam dan modal ventura. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan suatu wadah yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ruang lingkup koperasi simpan pinjam. Ruang lingkup koperasi simpan pinjam, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam secara umumnya yaitu penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran simpan pinjam, terutama dari dan untuk anggota. Ada beberapa kegiatan koperasi simpan pinjam. Yang pertama, mampu melayani penyimpanan dan juga penarikan dana oleh anggota sesuai dengan ketentuan, serta kesepakatan merupakan tuntutan untuk koperasi simpan pinjam. Yang kedua, menyalurkan dana yang ada di koperasi pada para anggotanya. Apabila dilihat dari jenis sumber dayanya, dananya berbentuk utama berasal dari tabungan, kemudian simpan berjangka atau pinjaman yang diterima koperasi simpan pinjam. Di sini saya akan menjelaskan jenis simpanan koperasi simpan pinjam. Ada empat jenis. Yang pertama, simpanan pokok, simpanan wajib, tabungan koperasi, dan simpanan berjangka koperasi. Baik, tadi materi pertama sudah saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang kedua, yaitu tentang modal ventura. Modal ventura pada dasarnya kumpulan modal yang dikelola oleh para investasi secara operasional dan sebagai pembiaya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha atau investee company untuk jangka waktu tertentu. Dana investasi yang memiliki risiko tinggi dan bersifat jangka panjang merupakan dana yang ada di investasi modal ventura. Di sini saya akan menjelaskan tujuan manfaat modal ventura. Ada beberapa tujuan adanya modal ventura. Yang pertama, memperlancar mekanisme investasi di dalam luar negeri. Yang kedua, membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang sudah dipasarkan atau yang siap dipasarkan. Yang kelima, membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video penjelasan materi tentang koperasi simpan pinjam dan modal ventura. Demikianlah video penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.